nunggu yang telat ya. Sekalian di-record aja biar nanti teman-teman juga bisa, belajar ya mengulang kembali materi yang disampaikan hari ini. Oke, saya share screen dulu. Wait, sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke, aman ya. Ya, kita mulai ya. Hari ini pertemuan kelima di mata kuliah ekonomi teknik. Ada 2 mata kuliah pokoknya ya sama saya. Jadi nanti teman-teman pokoknya kalau tiap hari Selasa ekonomi teknik, hari Rabu berarti sistem lingkungan industri ya. Ya, materi kelima ekonomi teknik lanjutan tentang ekivalensi nilai uang. Kalau kemarin kita belajarnya tentang nilai present ya, present dan juga future-nya. Present value dan juga future value. Sekarang lanjutannya ke annuity value dan juga gradient uniform. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Tadi ada masukan, nggak jadi, Kang Randi ya. Siapa, silahkan minta dibantu pimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, silahkan, Bu Revita. Oke, terima kasih Kang Dani ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita lanjut materinya ya. Oke, sebelum belajar saya mengingatkan kembali ya, teman-teman mengisi presensi di Litera karena kalau sudah maksimal 3 kali tidak atau lupa ya, lupa tidak isi presensi atau dianggap nanti alfa itu sudah tidak bisa ikut UAS atau nilai akhirnya tidak bisa keluar ya. Mohon dikonfirmasi juga kehadiran dosen dan kesesuaiannya dengan RPS, apakah sesuai atau tidak sesuai ya. Nah, minggu kelima menghitung masih tentang ekivalensi nilai uang. Nah, di sini kita akan belajar apa itu gradient uniform dan juga annuity value ya, atau istilah lainnya itu annual. Masih pakai tabel bunga ya, tabel bunganya itu akan kepakai selamanya sih, selama kita ingin mengetahui ya, mengetahui nilai sekarang, nilai di masa depan atau berapa gradien dan juga nilai yang seragamnya. Ya. Oke, nah pertama kita bahas annuity value dulu, annuity atau annual. Jadi jika ada serangkaian pembayaran ya atau penerimaan, bisa pembayaran atau tanda terima ya yang kita terima, bisa pendapatan ataupun pengeluaran ya. Tapi jumlahnya itu sama ya, jumlah per tahun atau tiap periodenya itu sama, itu yang disebut dengan annual atau annuity ya, annuity value. Jika untuk, rumusnya, misal nanti ditanyakannya nilai future, diketahuinya nilai annual atau ada pembayaran atau pendapatan yang seragam tiap periode, gunakan rumus yang pertama. Tapi jika yang ditanyakannya nilai seragamnya ya, diketahuinya nilai future berarti pakai rumus yang kedua. Terus yang ketiga untuk nilai present ya, nilai present yang dicari diketahuinya nilai annual. Yang keempat, nilai anual yang dicari, nilai present yang diketahui. Kalau teman-teman menghafalkan rumus ini kan lumayan ya, ini rumus harus dihafal berarti. Belum tentu open catatan ataupun open sheet nanti kalau misalkan UTS atau ini pun tidak akan lebih susah jika dihafal ya. Tapi nanti jika pakai rumus tabel bunga ya, akan lebih simpel. Yang penting teman-teman tahu mana yang diketahui, mana yang ditanyakannya, gitu ya. Nah, kalau yang ditanyakan anual, ketahuinya nilai future, berarti cari yang di tabel bunganya itu A per F ya. Ditanyakan slash diketahui gitu ya, A per F. I-nya tergantung nanti nilai bunganya berapa, suku bunganya, N-nya periodenya berapa tahun ya. Tapi kalau yang ditanyakan nilai future diketahuinya anual ya berarti tinggal cari yang F per A. Ya, F per A-nya. Terus kalau yang ini P juga sama ya. Nah, bedanya di sini saja yang diketahuinya apa, yang ditanyakan apa gitu ya. Nanti kalau misalkan
ini berubah-ubah pun akan tetap sama, akan lebih mudah mencarinya kalau konsepnya sudah tahu ya. Jadi harus tahu apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui ya. Nah, ini untuk tabel bunga dari rumus-rumus rumit yang sebelah kiri. Ya, lebih simpel. Oke, ini cash flow diagram. Jika yang ditanyakannya nilai present, diketahuinya nilai anualnya akan seperti ini cash flow diagramnya. Atau kalau tabel yang pakai rumus yang ini ya. Tapi jika nilai presentnya diketahui, nilai anualnya ditanyakan, berapa nilai anualnya, cash flow diagramnya akan seperti ini. Ya. Misal periodenya ini ada 5 ya, ada 5 periodenya 5 tahun nih, 5 tahun. Terus untuk rumus di tabelnya seperti ini. A sama dengan P, P itu yang diketahuinya, given ya, ini P given. Nah, upper P itu ditanyakannya A, diketahuinya P. Nanti dicari di tabel bunganya. Oke, next, jika yang ditanyakan dan diketahuinya itu nilai future, ya. Nah, A-nya diketahui, misal. Ditanyakannya nilai yang akan datang berapa, ya, nilai future-nya. Berarti pakai yang ini. Yang ditanyakan F, diketahuinya A. F per A, ya. F per A, I dikali N. Oke, kalau yang kanan, yang ditanyakannya nilai anualnya, tapi nilai future-nya diketahui, ya. Pakai rumus yang ini. Ini aplikasi cash flow diagram dari rumus-rumus itu. Oke, kita langsung ke contoh yang annuity atau annual value dulu ya. Misalkan Tuan Tony ingin mengumpulkan uang untuk membeli rumah setelah dia pensiun ya, diperkirakan 10 tahun lagi akan pensiun. Terus jumlah yang diperlukannya 225 juta ya. Tingkat bunganya 12% per tahun, berapa sih jumlah uang yang harus ditabung setiap tahun ya. Kalau di sini ada kata kunci eh, ada kata kuncinya setiap tahun ya. Sorry. Setiap tahun berarti ditanyakannya eh, nilai anualnya gitu. Berarti ini yang diperlukan 225 juta itu nilai future-nya ya. Nilai future-nya sekian diperkirakan 10 tahun. 10 tahun itu berarti N ya, periodenya 10 tahun. Tingkat bunga 12% ini adalah I-nya. Oke, next nanti jangan lupa apa saja yang diketahui, apa yang ditanyakan ya. Ya, berarti diketahui nilai future-nya ya, tadi 10 tahun yang akan datang harus punya 225 juta. Terus, oke. Terus nilai I-nya 12%, N-nya 10 tahun. Sebentar. N-nya 10 tahun. Yang ditanyakan berapa sih yang harus ditabung setiap tahun? Berarti anualnya berapa yang harus kita tabungkan tiap tahunnya, tiap periode ya. Nah, bisa pakai rumus yang langsung ke tabel ya. Kita cari anualnya, diketahuinya nilai future. Berarti cari di tabelnya A per F, I-nya 12% dan N-nya 10 ya. F-nya tadi diketahui 225 juta. Nah, nilai ini cari di tabel yang sebentar. Di tabel yang ini. Diperhatikan nilai ini ya, nilai I-nya berapa? Yang diinginkan berapa? 12% ya. Nanti di sini 12% nih. Nah, I-nya 12%, N-nya 10 ya. N-nya 10 tahun. Yang dicari adalah A per F ya. Berarti di sini ya, A per F. Find A given F. Yang ditanyakannya nilai anual, diketahuinya nilai future. Berarti dikali 0,570 ya. Betul. 0,00570 ya. Ini 10. Ini 12%, ininya 10 ya. Oke, 0, A per F kan? Betul. 0,0570. Nah, ini 0,0570 ya. Ini ganti aja. Ini masih yang tabel yang dulu nih. Ya, jadi sekitar 12 juta yang harus ditabung setiap tahunnya ya. Oke, make sure dulu betul ya, 12% upper F. Oke. Sip.
Kalau pakai rumus berarti pakainya rumus yang ini, yang ditanyakannya annual, diketahuinya nilai future. Nah, I-nya tinggal ganti aja 12%, berarti 0,12 ya. 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Coba dihitung berapa nih nilai annualnya. Gampang cara tabel atau cara rumus? Lebih suka pakai cara yang mana? Halo, Tabel kayaknya, Bu. tabel ya. Tinggal dipahami konsepnya aja, mana yang diketahui, mana yang ditanyakan ya. Untuk penulisannya juga jangan sampai tertukar. Mana yang diketahui, mana yang ditanyakan. Oke, pokoknya yang ditanyakan Ber- itu yang dihimpit lah. Dihimpit yang diketahui. Berarti kalau yang ditanyakannya F-nya di depan gitu. Iya. Ditanyakannya F, berarti diketahuinya apa? Annual misal ya. Hmm. Annual ini, berarti ininya bukan A per F, tapi F per A. A. F per- Tergantung apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Oke. Oke, ini contoh kedua yang kemarin kita bahas, yang ada dua nih nilai future-nya ya. Pengen dapat 10.000 pada akhir tahun 2002 dan akhir tahun 2003, masing-masing 10.000 ya. Kalau kemarin kita hitungnya dicari nilai future-nya dicari nilai present-nya ya, nilai present-nya yang diketahui nilai future 1 dan nilai future 2. Jadi tinggal ditambahkan, diketahuilah nilai presentnya itu 11.000 sekian. Kan berapa sih yang harus disimpan pada awal tahun dengan suku bunganya 10%. Ya. Tapi karena ada di situ adalah pendapatan yang seragam, seragamnya itu cuma di 2 tahun itu ya, akhir tahun 2002 dan akhir tahun 2003, sama-sama 10.000. Jadi bisa dianggap itu sebagai annual nih. Saya bisa gambarnya kurang lancar tadi, biasanya lancar-lancar aja. Oke, apakah di sini bisa ya? Coba 03, kurangkan 03, ini akhir tahun 2003, akhir tahun 2002. Pokoknya di sini ada dua ya, ada dua pendapatan yang sama atau 10.000 itu. Nah, 10.000. Nah, ini yang sama ini bisa kita anggap sebagai annual ya. Jadi kita cari annualnya dulu di sini. Yang diketahui adalah yang diketahui nilai annualnya, ditanyakan nilai presentnya nih. Nilai presentnya F per A 10%, bunganya 10%, N-nya 2. N-nya 2 itu adalah akhir tahun 2002 dan akhir tahun 2003. Jadi N-nya 2 tahun ya. N-nya 2 tahun. Nah, cari untuk yang ini A-nya 10.000. Nah, nanti cari di P per A 10% dan N-nya 2. Kita coba ya 10%. Terus ininya adalah P per A ya. P per A berarti yang ini P per A. Ini 10%, N-nya 2 ya. N-nya 2. Oke, disitulah. 1,736. Nah, ini ya, sama ya, 1,736. Jadi tinggal dikalikan dengan nilai annualnya berapa. Diperolehlah 17.000. Nanti dikalikan dengan, ini anggap sebagai present, sebagai future-nya ya, kita peroleh. Di sini future-nya, future yang kedua berarti. Feature yang kedua, karena kita sudah menghitung nilai annualnya tadi, ya nilai annualnya tadi, berarti N-nya sisanya, N-nya itu 4 tahun ya, 4 tahun sisanya, nah, di sini. Jadi paper F, anggap ini sebagai future yang kedua ya, paper F 10%, N-nya 4, kalau yang ini N-nya 4 ya. Kadang lancar, kadang tidak kalau saya touch screen. Jadi yang ini lagi tidak lancar, jadi coret-coretnya kurang enak nih. Semoga bisa dipahami ya. Ini 2002, berarti ini 2001. Eh, agak susah. 2001, ini berarti 2000. Eh, ya, pokoknya seperti itulah ya. 99, 98. Ya, agak susah gambarnya. Ya, pokoknya ini soal yang minggu kemarin. Ternyata kalau ada yang pendapatannya sama, walaupun cuma 2 tahun, itu bisa kita anggap sebagai annualnya. Akan sama saja hasilnya untuk nilai present yang ditanyakan.
Ya, sebelumnya pakai yang nilai future dua-duanya diketahui, atau kita anggap future dua-dua future itu sebagai anual dan juga cari future yang kedua. Oke, ini contoh lebih realistis deh, lebih realistis misalkan ada yang ditawari mertuanya ada pilihan ya menerima warisan sekarang dikasih warisan $12.500 nih. Atau itu opsi 1 atau dikasih kafling sawit pendapatannya $2.000 per tahun selama 10 tahun ya. Oke, sebagai perbandingan misalkan ingin menggunakan bunganya itu 12%. Nah, ini itu didapat dari bunga cicilan rumahnya misal ya, bunga cicilan rumahnya disamakan dengan bunga cicilan rumahnya. Lebih milih mana? Lebih milih yang opsi pertama dikasih sekarang tapi $12.500 atau yang opsi kedua tiap tahunnya dapat $2.000 cuma selama 10 tahun. Ya, lebih untung yang mana dari kedua opsi ya. Oke, kita coba satu persatu. Yang pertama kita samakan ya karena ini yang diketahui anualnya nih, anualnya 2.000. Berarti presentnya berapa sih? Nilai sekarangnya berapa? Nah, kita samakan dulu nilai presentnya. Ya, berarti cari nilai present dari anual. Anualnya itu 2.000. Cari yang P per A. Bunganya 12%, N-nya 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, kalau dicari ternyata nilai presentnya sama dengan 11.300 sekarang ya, tahun sekarang. Kalau dikasih sekarang tuh nilainya sekian, $11.300. Jadi titik nolnya ya. Ini total pendapatannya, ini total yang kalau yang opsi pertama karena kita cuma dikasih $12.500 di awal ya, ya total nantinya 10 tahun yang akan datang juga seperti ini. Kira-kira ini masih hitungan kasar. Kalau di tabel ini masih hitungan kasar ya. Kalau hitungan kasar sudah pasti akan menguntungkan yang ini. Menguntungkan yang opsi kedua. Tapi kita coba hitung dengan bunganya tadi ya, dengan bunganya. Kalau kita punya masing-masing 2.000 nih, kita samakan startnya di awal berapa sih? Ternyata kalau sekarang ini senilai $11.300 ya. Bandingkan dengan yang opsi pertama. Kalau opsi pertama dikasih $12.500 sekarang. Lebih besar yang mana kalau dari nilai present? Alternatif 1 atau opsi 2? Opsi 1 atau opsi 2? Pilih 2, Bu. Pilih 2. Kalau dari nilai presentnya nih, sebentar. Opsi 1 nilai presentnya 12.500, opsi 2 nilai presentnya 11.300. Lebih besar mana? Lebih besar yang mana kalau dari present? 1. 1 ya. Oke. Ya, Kalau menggunakan bunga ternyata lebih besar yang 1 nih, opsi 1. Tapi kalau secara hitung-hitungan kasar ya, dihitung kasar ya udah 10 tahun yang akan datang ya tetap dapatnya segini. Ini versi hitungan kasar kita sebelum tahu ekonomi teknik lah istilahnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba hitung nilai future-nya. Nanti kita samakan 10 tahun yang akan datang akan berapa yang kita peroleh gitu ya. Paham ya yang akan kita cari ya. Kita cari tadi warisannya kalau yang opsi 1 dikasih 12.500 sekarang ya. 10 tahun yang akan datang akan jadi berapa nih yang nilai uang ini ya. Berarti cari nilai future-nya. Yang diketahui nilai present ya. Nilai ini adalah nilai present-nya 12.500. Jadi cari yang di tabelnya itu F per P ya. F per P I-nya 12% dan N-nya 10. F per P, coba kita lihat yang ini ya. 10 ya. I-nya berapa? 12%, sorry. Kita cari yang I-nya 12% ya. I-nya 12%. Terus carinya F per P, N-nya 10 ya. Sebentar. N-nya 10, ini adalah yang F per P. Berarti nilai presentnya dikalikan 3,106 ya. Oke, di ini ya, dikali 3,106. Oh, ternyata nanti 10 tahun yang akan datang akan diperoleh sekian.
$38.800 sekian dolar lah. Itu untuk opsi yang pertama nih. Kalau opsi yang kedua, kita hitung dari yang kita ketahuinya nilai, bukan present ya, tapi nilai anualnya. Nilai anualnya diketahui. Terus kita juga sudah hitung tadi nilai presentnya ya, nilai presentnya. Oke, jadi ada dua opsi untuk yang kedua, bisa hitung nilai langsung nilai future yang diketahui nilai anual, atau bisa dicari nilai presentnya dulu, baru cari nilai future-nya ya. Ini untuk cara yang pertama. Ini cara yang pertama, kita cari nilai future dari anual yang diketahui. Ini anual. Ya, berarti nanti cari di tabelnya yang F per A ya. F per A sebentar, agak susah ini ya. Oke, berarti yang ini F per A N-nya 10 ya, N-nya 10 tahun, sebentar. N-nya 10 tahun, berarti dikalikannya 17,549. 9. Nah, 17,549. Oh, nanti 10 tahun lagi, kalau kita dapat $2.000 tiap tahunnya nih, dapatnya 35.000 sekian dolar lah. Ya. Oke, sekarang cara kedua kita cari yang dari nilai present yang diketahui. Ya. Kita kan awal ini sudah cari nilai presentnya ya, 11.300 nih. Ini anggap kita sebagai present. Dicari masih nilai future-nya, 10 tahun yang akan datang ya. Presentnya 11.300, kalinya ya dicari di tabelnya yang F per P. Tergantung mau pakai yang apa yang diketahuinya gitu ya. Oke, hasilnya pun akan sama. Itu. Jadi kalau sudah di perhitungan bunganya lebih menguntungkan opsi 1 atau opsi 2 nih? Opsi 2, Bu. Kenapa 2? Kan bunganya udah diketahui. 1 juga kan sudah nih. 1 lebih besar, Bu. Iya, berarti opsi 1 atau 2? Ya, Enakan 2 sih, Bu, kayaknya. Ingat, kita dapat loh ya, bukan kita nyetor. Kalau dapat, enak 1 sih, Bu. Satu-satu. Soalnya lebih besar kan. nah gitu ya. Kalau dapat ya ambillah yang paling tinggi gitu. Tapi ingat, kalau $38. betul, kalau dapat yang sekarang, ya jangan diapa-apain dulu uangnya gitu, tapi diinvestasikan ya di, tadi misalkan bunga banknya 12% nih kalau nabung. Oh Oh, iya, nanti maaf, Bu. 10 Nggak tahun. fokus, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi itu ya, jadi pilih, pertimbangkan bunga dalam mengambil keputusan. Kalau di sini dalam perhitungan ekonomi. Next, untuk gradien. Tadi anual sudah paham ya, pokoknya ada pembayaran ataupun pendapatan yang seragam. Gitu. Kalau gradien ini ada selisih yang sama ya. Kalau dari sini dilihat ada berarti kenaikan ya. Tiap periode itu naiknya berapa? Naiknya $25 kalau di sini gradien. Oh, berarti selisih kenaikan itu disebutnya gradien ya. Jadi ada pembayaran ataupun pendapatan berkali-kali tiap tahun dengan kenaikan atau penurunan yang seragam ya. Jadi kalau naik ya naiknya seragam, kalau ada turun ya turunnya juga seragam gitu. Kalau ini turunnya berarti minus $500 ya. Jadi gradiennya minus 500. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan gradien. Rumusnya seperti apa? Nah, ini untuk rumus yang pakai tabel ya, pakai tabel. Saya cantumkan yang simple aja. Berarti ini ketika dicari gradien yang diketahui nilai present ya. Kalau yang kedua ketika yang dicari gradien diketahuinya nilai future. Ketiga dicari gradien diketahuinya nilai anualnya. Nilai anual. Oke, langsung ke contoh. Seorang pengusaha membayar tagihan yang sama ya, tagihan yang sama per periode. Perubahan per periodenya sebesar 30 juta. Oh, lumayan selisihnya ya, perbedaannya ini. Perubahan per periodenya 30 juta nih. Berarti dari tahun ke tahunnya 30 juta. Selama 4 tahun dengan bunganya 15% per tahun. Nah, berapa sih jumlah pembayaran pada akhir tahun pertama ya? Oke. Yang di sini diketahui adalah gradiennya
I-nya 15%, N-nya 4 tahun. Nah, yang ditanyakan berapa tahun pertama ya, tahun pertama. Karena ini tagihannya yang sama nih per periode. Berarti yang ditanyakan adalah anualnya. Walaupun ditanyakan pada akhir tahun pertama ya. Oke, berarti ditanyakannya A. Ditanyakannya anual, diketahuinya gradien. Nah, berarti ini yang dicari di tabel adalah A per G ya. A per G, I-nya 15% dan N-nya 4. Kita cari di tabel 15% ya, sorry lupa. 15% berarti yang ini A per G. A per G, oh ini. Dicari A, diketahui nilai G. N-nya berapa? 4 tahun ya? 1,326, betul tak? Iya betul ya, 1,326. Nah, tinggal kalikan dengan gradien yang diketahui. Jadi anualnya 39 jutaan ya, 39 jutaan. Itu. Oke, contoh yang kedua ini agak rumit nih. Yang pertama gampang ya, kalau diketahuinya gradien, dicarinya nilai anual, tinggal cari yang G per A, berarti A per G. Gitu. Kalau yang kedua ini campuran ya, campuran anual dan juga nilai future. Oke. Jika pada suatu pembayaran tahunan selama 6 tahun nih, pembayaran dimulai pada akhir tahun kedua sejumlah Rp1.000, akhir tahun ketiga 2.000, seterusnya sampai akhir tahun ke-6 5.000. Bunganya 8%, berapa sih future value pada akhir tahun ke-6 jika dihitung satu persatu? Oke. Kalau kita gambarkan ya cash flow diagramnya akan seperti ini. Karena tadi pembayaran berarti panahnya kan ke bawah ya. Tadi ya, pembayaran dilakukan pada akhir tahun kedua sebesar 1.000 ya. Next, akhir tahun ketiga 2.000, keempat 3.000, kelima 4.000, keenam 5.000. Berarti kalau di sini bisa dilihat ya gradiennya berapa? Gradiennya berapa? Penurunan atau kenaikan ini gradiennya positif atau negatif? Gradien itu selisih tiap periodenya. Ini selisihnya berapa nih tiap periode? Sama nggak? Beda, Bu. Beda ya? Berapa perbedaannya? Satuannya RP sih sebenarnya. Perbedaannya berapa tiap periodenya? 1.000. Naik atau turun? Naik. Naik. Naik, Bu. Oke, berarti gradiennya 1.000 nih. Gradiennya, aduh susah ngetiknya nih. 1.000 gitu lah ya. I-nya tadi Boleh. 8% ya. I-nya 8%. Oh, gradiennya 1.000 nih. Nah, kita kan cari nilai future di sini, akhir tahun ke-6. Oke, kita hitung satu persatu. Kalau hitung satu persatu ada beberapa cara ya. Ini cara pertama kita hitung satu persatu. Ya, hitung satu persatu nilai future yang pertama. Berarti ada beberapa nilai future-nya. Nilai future yang pertama, N-nya 0. Ya sudah di akhir tahun ke-6 ya kita kan dapatnya 5.000 ya. Akhir tahun ke-6 ya dapatnya 5.000. Berarti ini future value yang pertama. Next, future value yang kedua, anggap ini sebagai present ya. Anggap ini sebagai present. Dan ini adalah N-nya. N-nya 1 ya. Karena di sini berbeda nih presentnya, jadi kita harus satu-satu hitungnya. Nah, untuk yang kedua cari F per P 8%, N-nya 1 ya. 4.000 itu dianggap sebagai present yang pertama nih. Saya tuliskan sini present yang pertama. Yang kedua berarti cari yang ini. Yang N-nya 2 ya, nilai present keduanya ya 3.000 ya. 3.000 nilai present keduanya nih. N-nya 2. Keempat juga sama, ini yang dicari nih, N-nya jadi ada 3, N-nya 3 tahun, presentnya 2.000 ya, presentnya 2.000. Presentnya 2.000, N-nya 3. Terus yang keempat juga sama, yang kelima yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Anggap ini sebagai present yang kelima nih, 1.000. 1.000 ya, N-nya 4. Oke. Terus kita totalkan masing-masing ya. Future value pertama tambah kedua, tambah ketiga, tambah keempat, tambah kelima. Jadi totalnya adalah 16.600 sekian.
Nah, ini untuk cara satu, jadi dihitung satu-satu nilai future-nya dari present-nya yang berbeda-beda. Kita anggaplah belum tahu gradien misalnya ini ya, kalau belum tahu gradien. Oke, sekarang itu, ya, oke, cara kedua. Kita tahu gradiennya 1000 nih. Gradiennya 1000, I-nya 8%, N-nya 6 tahun. Ditanyakan berapa future value-nya yang ini ya. Oke. Kita bisa cari dulu anualnya, jadi kita harus cari seragam per tahunnya dulu ya, seragam per tahunnya yang ini. Yang ini kita cari nilainya nih, seragam per tahunnya ya. Anualnya berapa nih? Kita samakan, saya cantumkan sini lah ya, garis putus-putus. Kita cari anualnya berapa nih. Anualnya yang diketahui adalah nilai gradiennya. Gradiennya 1000 ya. Gradiennya 1000. Berarti nanti cari di tabel tuh upper G, I-nya 8%, N-nya 6 ya. Diketahuilah anualnya sekian. Oke, kita sudah cari nilai anualnya yang ini, tinggal dikalikan dengan F berapa dengan nilai future-nya ya. Cari nilai future ketika diketahuinya Di ruangan kali Pak Prodi. Pak Adit, Kak Acan. tinggal dikalikan dengan nilai tabel yang F per A, I-nya 8% dan N-nya 6. Jadi diketahui nilai future-nya sama ya. Jadi mau pakai cara satu atau cara dua akan sama hasilnya. Gitu. Ini konsep untuk yang kita cari, diketahui gradien, kita cari dulu anualnya, kita seragamkan ya, seragamkan. Oke, selesai. Ini untuk latihan aja, teman-teman, bukan tugas ya. Jadi nanti bisa dicoba mau pakai rumus yang manual atau pakai yang tabel. Lebih seru yang tabel sih. Cari-cari nilai tabelnya betul nggak ya gitu. Ini ada 5 latihannya, lumayan ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, cerita. Atau sudah cukup, ini masih pakai Zoom yang biasa nih. Berapa menit lagi? 5 menit ya, habis. Masih aman ya? Kalau aman, saya stop share nih. Aman, Bu. Berarti Aman. kalau yang cara 1 sama 2 itu untuk memastikan nilai ke depannya ya Bu, untuk melihat keuntungan kita lebih memilih 1 atau 2 gitu kan ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa ya. Kalau misalkan tadi yang kasus terakhir mah cuma untuk pembuktian, kalau pakai, kalau diketahuinya nilai ini, betul nggak sih gitu ya. Untuk pembuktian. Hmm. Ini kalau kalian dapat 2 opsi nih, kalian harus prediksi dulu presentnya kalau disamakan nih nilai sekarangnya berapa. Terus nanti yang akan datangnya nilainya akan berapa dengan bunga yang sama ya. Ya, ya. Baik Bu, cukup sementara. Oke, sip. Kalau cukup, alhamdulillah ya kita bisa akhiri perkuliahan hari ini dengan segala keterbatasan. Masih ada yang beraktivitas, masih ada yang di jalan ya. Tetap semangat teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.